TV. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, ya. Masjid Agung Kabupaten Trenggalek, Masirul muslimin wal muslimat, jamaah sholat taraweh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, berikan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini di mana Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah merupakan sebuah mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Al-Quran merupakan mukjizat yang memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, memiliki dimensi rasionalitas yang sangat tinggi, bahkan kekal sepanjang hayat, sepanjang hidup, bahkan sampai yaumul kiamah. Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan satu mukjizat yang bersifat indrawi dan dalam ruang dan waktu tertentu. Misalnya Nabi Musa yang pada saat itu menghadapi orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak manusiawi dan bahkan sering merugikan orang lain dengan sihir-sihirnya. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu mukjizat atau kejadian yang luar biasa yang disebut dengan khariqul adah, yaitu tongkat pun bisa menjadi ular. Ini karena apa? Kesombongan-kesombongan yang ditampilkan oleh orang-orang kafir dan Quraisy
Tetapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang takabur, maka harus disombongi juga gitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam diberikan satu kelebihan, sekaligus ditunjukkan bahwa ada kekuasaan yang luar biasa. Bahkan tongkat pun ketika dipukulkan bisa membelah air yang ada di dalam lautan. Ini luar biasa. Tetapi ingat bahwa mukjizat itu adalah dalam konteks ruang dan waktu, dalam rangka untuk menghadapi orang-orang yang takabur pada saat itu. Berarti ada persoalan. Allah memberikan sesuatu hal yang besar karena ada persoalan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang mukjizatnya juga luar biasa, tapi dimensinya ruang dan waktu, yaitu menyembuhkan orang yang buta. Dipegang langsung bisa melihat. Kinten-kinten tiang Trenggalek itu napa wonten sing atus ngoten. Wadah namung memegang saja ya. Jangan-jangan malah sakitnya malah lebih parah itu. Tapi Nabi Isa alaihissalam justru diberikan satu keistimewaan yang luar biasa. Bisa menyembuhkan penyakit kusta. Napa nek penyakit kusta zaman sakmenika niku? Kudisen iki. Kudisen. Ini nyuwun sewu, ini biasanya wonten pondok-pondok pesantren nggih. Tapi sampun wonten obate lah sing obat-obat kudis niku pun kathah. Artinya diturunkan sesuai dengan zamannya, diturunkan dalam ruang dan waktu tertentu. Itu yang disebut dengan mukjizat yang bersifat indrawi dengan ruang dan waktu tertentu. Tapi berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima mukjizat Al-Quran untuk apa? Pedoman bagi umat Islam, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, dan bahkan kekal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Subhanallah, ini tadi saya mengikuti imamnya Yai yang luar biasa, bacaannya enak sekali. Pengikutnya adalah orang-orang tua, yang muda-muda kelihatannya tidak ada di sini. Berarti yang tua-tua ini cinta Al-Quran. Al-jannatu mustaqotun, kata Rasulullah. Siapa yang diharapkan, siapa yang dirindukan oleh surga Allah? Talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Maka kita senang dengan hafid-hafid itu, bacaannya enak, ngimami satu hari dengan satu juz, satu juz, dan istiqomah. Mudah-mudahan yang ikut juga istiqomah, bahkan bertambah mudah-mudahan. Ini selebriti Al-Quran, bukan sekedar yang membaca, yang mendengarkan juga selebriti Al-Quran. Kita ini mudah-mudahan yang dijanjikan oleh Allah dan sekaligus dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Luar biasa. 4 hal yang dirindukan oleh surga Allah. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran.
fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Jadi ya dibaca, kemudian diamati, dirasakan, kemudian dihayati, dilakukan, diamalkan. Subhanallah. Karena semuanya dalam hidup dan kehidupan ini ada di dalam Al-Quran, maka Al-Quran ini dikategorikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kita bersyukur. Karena apa? Al-Quran ini membimbing manusia. Al-Quran mengarahkan manusia. Al-Quran sebagai tempat untuk berunding, tempat untuk bertanya, dan bahkan ketika kita menghadapi masalah, ketika membaca Al-Quran, begitu kita tenang hati kita. Gimana? Nah, ini berarti salah satunya Al-Quran itu adalah sebagai obat ketika menghadapi masalah. Nah, ini kadangkala kita agak terlena ya. Kalau nggak ada masalah, kita seakan-akan jauh dengan Al-Quran. Tapi kalau ada masalah, kita mulai dekat dengan Al-Quran. Doa-doa kita tiap hari, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pada Allah kulla yaumah. Karena apa? Salah satu keistimewaan kita apabila lisan kita ini selalu kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat dzikir, kalimat tahmid, istighfar, tahlil. Ini mengantarkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi oleh sahabat Nabi yang miskin. Wahai Rasulullah, Allah itu ternyata nggak adil, kata sahabat ini tadi. Kenapa nggak adil? Saudara-saudara kami Muslim, dia bisa menunaikan ibadah haji dengan mudah, dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak dan bahkan mengeluarkan zakat. Saya miskin sama-sama umat Muhammad. Saya miskin, saya sebagai seorang Muslim. Allah tidak adil, kata sahabat Nabi tadi. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, wahai sahabatku, kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Ajaran Islam selalu memberikan solusi dan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan pada hambanya. Ini menjadi bagian dari cobaan ujian manusia. Ada yang ikhtiarnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang sudah berikhtiar dan berdoa serta bertawakal tetapi tidak pernah Allah kabulkan. Kenapa ini terjadi? Introspeksi diri, muhasabah kita semuanya. Kata Rasulullah Muhammad SAW,
sampaikan kepada teman-temanmu yang sama dengan kamu, yang nilai pahalanya sama dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang umroh, orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang zakat. Dan mudah sekali dilakukan. Basahi lisanmu dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, sama dengan mereka yang biasa menunaikan ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya. Sekeco mboten Islam ini. Sekeco mboten? Sekeco. Lho kok protes ngoten lho. Bisanya itu protes. Seperti Protestan, suka protes ngoten. Jadi suka protes. Ini karena apa? Karena mereka tidak bisa sabar. As-sabru sabron. Sabar itu ada dua. Sabar indal musibah hasanun. Sabar ketika mendapatkan musibah itu baik. Jelas. Sabar. Ya, pas sakit sabar. Usahanya belum dikabulkan oleh Allah, sabar. Anaknya belum dapat jodoh, sabar, gitu ya. Tapi jangan sekedar sabar-sabar loh ini, ikhtiar juga harus dilakukan. Jadi ikhtiar, berdoa dan tawakal. Tapi wa ahsanus sabri anil maharimillah, sebaik-baik sabar justru malah di situ yang lebih baik adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada dua hal ini, musibah atau sabar untuk menjauhi larangan Allah. Mudah yang mana Bapak Ibu? Mudah yang mana? Sama-sama angel kabeh. Kabeh angel. Insya Allah Pak, lebih mudah kalau kita menjauhi larangan Allah ketimbang kita itu dihadapkan dengan musibah. Jelas. Ya, misalnya puasa, nggak boleh ghibah, jok rasan-rasan. Kan ringan kan Pak ya? Wis poso, jok rasan-rasan. Ringan Pak. Itu. Larangan itu. Sabar kita jangan sampai kita ghibah. Sabar kita itu jangan sampai kita ini mudah memfitnah orang. Sabar kita itu agar supaya kita ini tidak hasud, tidak dengki. Karena apa? Itu penjara yang sesungguhnya bagi manusia ketika manusia melakukan hal-hal seperti itu. Penjara yang sesungguhnya adalah hati kita yang negatif tadi itu ketimbang penjara secara fisik berada di dalam rumah tahanan. Penjara yang sesungguhnya itu. Ini karena kultum, kan pun mantun kan ya inggih. Pun mantun ya inggih. Ini dilanjut malih oleh imamipun keranten dalam tasih wonten acara malih. Kula niku mulai injing wonten mriki. Silaturahmi wonten pesantren-pesantren. Nah, pas posisi sholat tarawih ada di kota, kemudian bergeser ke sini, ngoten. Jadi ceritanya pun ngoten. Kula saking menika kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan kita bisa menjalankan ibadah puasa kita ini dengan sempurna. Dan ayo betul kita jadikan Al-Qur'an sebagai tempat untuk berunding. Al-Qur'an sebagai tempat untuk mengadu. Al-Quran sebagai tempat untuk mengarahkan sikap dan perilaku kita, pola pikir kita. Karena apa? Al-Quran sebagai mukjizat ini sepanjang kehidupan manusia di atas bumi. Hingga yaumul kiamah
tidak mengenal ruang dan waktu, tetapi justru ini akan membimbing manusia hingga kiamat. Ini Al-Quran. Maka ketika kita sudah syahadat, kita sudah beriman, implikasinya maka kita harus menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka saya senang sekali kalau sudah mendengarkan bacaan Al-Quran yang begitu indah, seperti Sudes gitu ya. Kalau di Unisma nyuwun sewu, kulla yaum, bacaan Sudes itu selalu berkumandang di kantor-kantor Universitas Islam Malang mulai jam 7 hingga jam 5 sore, karena kami cinta Al-Quran. Tapi bukan hanya itu, setiap hari kami minta agar supaya pimpinan, karyawan kami membaca Al-Quran. Satu hari minimal satu makro ketika dia datang ke kampus Universitas Islam Malang. Datang bekerja, yang dibaca adalah Al-Quran. Indah sekali. Mahasiswa datang ke kampus Unisma, yang dibaca di samping Al-Quran juga membaca sholawat Nuril Anwar. Agar supaya apa? Ada ketenangan batin. Kalau sudah begitu, maka belajar pun bisa nikmat, belajar pun bisa bahagia, belajar pun bisa lebih terang, dan sekaligus disitulah ilham Allah melalui malaikat Jibril hadir pada diri anak-anak kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita adalah ahlul Quran. Kita adalah pencipta Al-Quran. Kita adalah orang-orang yang selalu merindukan Al-Quran, dan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu berharap Al-Quran selalu berada di hati kita. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.